Salam sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus dan salam jumpa kembali dalam renungan harian di hari Selasa tanggal 7 Maret 2023. Sejenak kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas hari karunia-Mu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan terus menolong kami dan menuntun kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan masih karuniakan. Sejenak kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus berkuasalah di dalam hati dan pikiran kami, terangilah, sehingga firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan, boleh kami pahami dengan benar dan menuntun kami menjalani kehidupan karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai ayat 10. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Amin. Tema renungan kita ialah respon iman. Pebalinna kapatonganan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari manakah datangnya iman kepada Yesus Kristus? Firman Tuhan dari Roma pasal 10 ayat 17, "Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Pertanyaan kemudian, apakah orang yang mendengar firman Tuhan otomatis akan memiliki iman kepada Yesus Kristus? Saudara-saudara, kisah seorang perwira di Kapernaum dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kasih-Nya kepada semua orang. Tuhan yang berkuasa atas semua manusia serta mengasihi semua manusia. Sebagai orang di luar bangsa Israel, perwira tersebut merasa tidak layak di hadapan Yesus. Ayat 3 dan 6. Tetapi justru perasaan tidak layak itulah yang membuat ia dilayakkan oleh Yesus, bahkan mendapat pujian darinya. Apa rahasia dari semua ini? Pertama, perwira tersebut telah mendengar tentang Yesus, yang kemudian percaya akan segala sesuatu mengenai cerita tentang Yesus. Jadi perwira itu mendengar dan percaya. Kedua, dengan percaya akan kuasa Yesus, perwira itu merasa tidak layak di hadapan Yesus.
Jadi perwira itu sungguh merasakan kebesaran Yesus dan betapa kerdilnya dirinya di hadapan Yesus. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, dapat dikatakan bahwa firman Tuhan itu sudah sangat sering kita baca dan dengar, entah dalam ibadah di gedung gereja ataupun pada acara-acara lain di mana dilakukan kebaktian. Pertanyaannya, bagaimana respon kita terhadap firman itu? Apakah diterima dan dipercaya, atau justru menjadi beban karena tidak sesuai dengan kata hati kita? Firman Tuhan dibaca dan didengar agar kita percaya dan mengimani serta melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara, sudah berapa sering kita mendengar dan membaca firman Tuhan? Apa respon kita? Amin. Marilah kita berdoa. Betapa kami bersyukur ya Tuhan, kami masih diberi ruang dan waktu untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur bahwa firman-Mu pun terus meneguhkan iman kami dan senantiasa menjadi suluh bagi langkah kami. Kiranya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami terus mengimani serta melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu pun juga akan nampak dalam respon iman kami, sehingga menghasilkan buah-buah iman dalam perjalanan hidup yang Tuhan karuniakan, di mana Tuhan mengutus kami. Diberkatilah kami semua oleh kebenaran firman-Mu. Diberkatilah kami dalam segala tugas tanggung jawab dan aktivitas kami. Diberkatilah masing-masing kami dalam peran di tengah-tengah kehidupan ini. Diberkatilah anak-anak kami untuk juga senantiasa bertumbuh dalam kasih Tuhan. Mereka yang dalam pendidikan, juga di dalam masa muda mereka, kiranya mereka menjalani semuanya dengan penuh tanggung jawab. Diberkatilah dan ditopanglah saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit, dimanapun mereka saat ini sedang berjuang dalam upaya perawatan. Oh Tuhan, karuniakan hikmat pengertian untuk terus mampu menanggung apa yang sedang mereka alami. Kiranya lewat upaya perawatan itu mendatangkan kekuatan baru, kesehatan yang prima kembali. Mereka terus teguh dalam iman kepada Tuhan. Dan bagi saudara-saudara kami yang dalam duka cita, ataupun yang sedang berbeban berat oleh karena berbagai kemelut hidup yang harus dijumpai, kami percaya Tuhan penopang sejati akan terus memberikan kekuatan, kelegaan dalam kehidupan ini, menghiburkan, menguatkan melewati segala perkara. Diberkatilah juga kiranya orang tua kami dalam menjalani hari-hari hidup karunia Tuhan, ditopang bersama dengan anak-anak dan cucu, berbahagia senantiasa dan bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Diberkatilah saudara-saudara kami yang juga boleh menikmati kasih Tuhan dalam pertambahan usia. Lewat pertambahan usia, kiranya semakin menjadikan setiap anak-anak Tuhan untuk terus bersyukur dalam segala hal. Dan diberkati serta ditopanglah pemerintah kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami, untuk juga terus mengangkat tanggung jawab amanah yang Tuhan percayakan, sehingga di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, kami boleh menikmati suasana yang kondusif. Kami pun menaruh pengharapan kami, gereja Tuhan, di mana Tuhan mengutus, akan terus menyatakan panggilan, bersekutu, bersaksi, dan melayani, kehadiran yang diberkati dan menjadi berkat. Ya Tuhan, jaga lindungilah kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami. Mohon ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.